Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, sehat semuanya ini. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Muhammad Syafi'i, Dianida, Hadiroh. Hanina, Hadiroh. Raihan, Hadir. Nur Kamila, Hadiroh. Nadia, Rika, Hadiroh Bapak. Nadia hadiroh. mana dia ya? Hadiroh Pak. Rika. Widya, Hadiroh Pak. Siti Arifah, Saya Pak. Hadiroh. Widya Amalia, Hadiroh Bapak. Najwa, Hadiroh Bapak. Syifa, Hadiroh Bapak. Kurin, Hadiroh Bapak. Dina, Hadiroh Pak. Maulida, Hadiroh Pak. Azza, Salsa, Ika, Hadiroh Pak. Elisa, Hadiroh Pak. Putri, Cynthia, Hadiroh Pak. Nahda, Hadiroh. Hanifah, Robiah, Hadiroh Bapak. Maulida, Hadiroh Bapak. itu siapa? Di mute dong. Ahmad Syaiful, Fahmi, Hadir, Pak. Nur Set. Ahmad Saiful hadir, Pak. Ahmad Saiful Isam hadir. Oke. Nur Setiani, Hadiroh Bapak. Riyashad, Khairunisa, Hadiroh Pak. Nur Hasana, Hadiroh Bapak. Alif Maula. Alif Maula izin sakit Pak. Izin sakit bukan izin, berarti sakit ya. Berarti yang tidak hadir Alif, Riyashad, terus ada Syafi'i, Azza, Salsa, Putri, sama Hanifah Ulfa ya. Ini Bapak Chef. Bapak Chef. Oke, baik. Sekarang kita masuk pertemuan yang ke berapa? 14. Yang ke-14. Coba kita cek pertemuan 14 ini materinya apa ya. Ini pertemuan yang ke-14. Oh, ini RPP terintegrasi keislaman. Ini harusnya capaiannya membuat RPP, tapi karena kalian bukan kimia, cukup pengetahuan saja ya. Bapak nggak kasih tugas, tenang ya. Siti Arifah nggak usah jutek gitu, tenang. Bapak nggak kasih tugas. Ini cuma informasi saja. Jadi referensinya bisa kalian cek nanti di nomor 4, 5, 6, 7, 12 dan seterusnya nanti di referensi di sini ya. Sekalian juga mengingatkan jangan lupa ini minggu depan itu sudah jurnal loh ya. Analisis jurnal internasional terkait integrasi, maka dari sekarang segera dicari satu, jangan sampai ada yang sama satu kelas 5 tahun terakhir. Ini karena minggu depan akan kita bahas. Baik, terkait RPP terintegrasi keislaman, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih. Di RPP itu ada apa saja? Ayo. Kalian sudah belajar tentang perencanaan pembelajaran kimia? Sudah? Perencanaan pembelajaran udah, Pak. Oke, di RPP ada apa saja di RPP? Ada KI, KD,
indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, Ya. kegiatan pendahuluan, Hmm. inti, penutup, sumber belajar, media pembelajaran, Iya. identitas sekolah. penilaian. Oke. Tapi ini acak-acakan ya nyebutnya ya. Nyebutnya ini acak-acakan nyebutnya. Baik, Bapak coba tampilkan ya terkait RPP integrasi seperti apa. Ini Bapak coba izin buka dulu ke kalian. Mudah-mudahan masih ingat ya. Oh iya, sebelumnya kalian waktu perencanaan diminta RPP-nya itu RPP apa ya? RPP yang lengkap tadi itu yang seperti disebutkan. Tadi kan yang kalian sebutkan itu kan RPP lengkap tuh, semuanya ada ya. Tapi ketika masuk ke RPP K13 sudah mulai cuma 1 lembar. Ya kan? Ditambah lagi nanti RPP kurikulum prototype. Nah itu kalian yang mana? Yang lengkap sama yang Yang lengkap, Pak. Dua-duanya, Pak. Hah? Dua-duanya? 1 lembar sama. Yang lengkap sama yang 1 lembar udah dipelajarin, Pak. Oke. Baik, yang lengkap saja kali ya. Nanti kalau ada waktu Bapak coba share juga yang K13-nya. Baik. Untuk yang lengkapnya RPP itu bentuknya yang pertama, ini susunan lengkapnya ya. Kalian tadi itu masih acak-acakan sebutnya. Yang pertama ada identitas sekolah ya. Ada identitas, di sana ada nama, kelas, semester, mata pelajaran, materi, alokasi waktu dan lain sebagainya. Baru kemudian ada kompetensi inti, dan lalu kompetensi dasar dan indikator. Awas jangan sampai salah nih, sistematika nanti UAS nih ya. Nyebutnya. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada materi. Materi Pak, ini kalau seperti ini boleh tidak dimasukkan materi saya tentang matahari, tentang magnet, tentang bumi misalkan, tentang tata surya, nggak apa-apa langsung disebutkan. Tapi sebaiknya dimasukkan seluruhnya aja deskripsinya, ya, deskripsi terkait materi yang mau kalian sampaikan. Tapi kalau memang ternyata deskripsi atau semacam bahan ajar lah ya, bahan ajarnya kalau terlalu banyak, Pak, bahan ajar saya itu ada 100 lembar Pak, misalkan, kan tebel banget tuh, yang nggak perlu dimasukkan semuanya. Jadi cukup dimasukkan materinya apa, dan bahan ajarnya tinggal dilampirkan saja nanti di RPP-nya. Seperti itu ya. Berikutnya di sini ada, ini sebetulnya bukan metode nih, ini salah nih. Ini Bapak ambil dari salah satu mahasiswa Bapak. Ini salah nih ya, harusnya strategi pembelajaran di sini. Ini isinya strategi pembelajaran. Awas dicatat jangan sampai lupa. Di strategi pembelajaran ini isinya yang pertama model, ini salah juga ini salah juga. Pertama model, yang kedua pendekatan. Ini harusnya pertama ini discovery learning kan model kan? Ini harusnya pertama. Kedua pendekatan saintifik ya. Berikutnya baru metode. Nah, seperti itu. Coba Siti Arifah disebutkan tadi. Ini harusnya apa isinya? Gimana Siti Arifah? Atau Bapak ke Maulida? Harusnya apa nih Maulida? Strategi, Pak. Strategi Pembelajaran. Strategi pembelajaran. Berikutnya harusnya ini? Seharusnya yang pertama tuh strategi, habis itu pendekatan, baru metode. Ish. Coba Nur Kamila coba. Ini harusnya pertama apa ini? Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Berikutnya? Seharusnya itu tuh tadi apa ya? Nih, ini nih. Strategi yang discovery learning ya. Model. Model, oh iya. Yang ketiga Ya. pendekatan. Terus Ya. baru metode. Ini yang ketiga pendekatan, baru metode. Metode. Nah ini benar ya, gitu ya.
Berikutnya ada alat, bahan, sumber belajar, dimasukkan semuanya yang kalian gunakan. Ya, terus nah ini yang terpenting tuh di sini sebetulnya. Yang terpenting di kegiatan pembelajarannya. Mungkin waktu kalian membuat RPP itu adanya aktivitas guru, aktivitas siswa, alokasi waktu, gitu kan? Atau mungkin diberikan keterangan yang nomor-nomor ini, di kolom nomor ini ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup, seperti itu kan? Ya? Halo? Iya, Pak. Ya, biasanya kan seperti itu. Nah, kalau di materi terintegrasi keislaman, kalian tambahkan satu kolom lagi sebelum alokasi waktu di sini nih. Ini yang ini. Ini kolom integrasi keislaman. Nanti dimasukkan. Nah, kalian kan minggu lalu sudah dapat tugas tuh ya, dari tugas pertama 2, 3 sampai yang ke-6, bahkan nanti produk akhirnya itu berupa video terintegrasi keislaman. Maka ketika semuanya sudah siap, masukkan ke dalam perencanaan yang mau kalian akan sampaikan. Nanti strateginya seperti apa? Mau pakai model apa, mau pakai pendekatan apa, mau pakai metode apa, itu nanti kalian yang menentukan, disesuaikan dengan materinya. Karena setiap materi itu kita tidak bisa menggunakan model, pendekatan, dan metode yang sama. Mereka akan berbeda-beda. Katakanlah di kimia saja kita itu udah melakukan penelusuran terkait materi yang diajarkan di SMA kelas 10, di SMA kelas 11, di SMA kelas 12, ternyata ada 72 model. Padahal kalau bicara masalah materi itu total seluruhnya ada 27 materi, sekitar 27-an. Tapi ternyata ada 72 model yang bisa kita manfaatkan di sini. Makanya ini yang menjadi pertimbangan kalian. Atau mungkin Pak, dari Mas Menteri itu kan sudah menawarkan yang K13 atau prototipe, kan di sana udah ditentukan untuk SMA itu harus pakai discovery learning, harus pakai inquiry, harus pakai problem based learning, harus pakai project based learning. Ya nggak apa-apa. Kalau memang yang ditawarkan hanya 4 itu, ya kalian ikuti. Kita harus patuh, ya, harus patuh sama ulil amri. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri kita siapa di pendidikan? Ya Menteri Pendidikan, Mas Menteri. Maka kita ikut, meskipun kita banyak menguasai model, ribuan metode gitu ya, pendekatan dan lain sebagainya, ya tetap harus ikut. Karena beliau pun insya Allah sudah hasil riset juga ya. Jadi ini yang membedakan itu. Tambahan kolom integrasi keislamannya. Kita lihat di sini. Kalau tampilannya sih ya sebetulnya ini kan udah biasa. Kalian seperti ini nggak waktu buat RPP lengkapnya di kegiatan pembelajaran? Misalkan guru melakukan apa, lalu nanti siswa harapannya apa, kayak gitu nggak? Enggak, Pak. Beda, enggak kayak gitu. Lah terus nanti untuk detailnya gimana? Jadi nggak dicatat nih kalian mau apa, terus siswa nanti harapannya apa? Kalau kemarin tuh cuman kayak misalnya guru membuka pembelajaran sampai situ doang. Untuk kegiatan siswanya enggak ada, belum. Oh, berarti harusnya nggak boleh seperti itu ya. Yang namanya manusia itu kan kadang ada lupanya juga kan. Misalkan kita nih udah siapin matang-matang nih, mau melakukan tahapan step 1, 2, 3, 4, ada 10 step lah, 9 step lah misalkan katakanlah. Kalau seumpama kita nggak catat detail di kegiatan pembelajaran di RPP yang sudah kita buat, biasanya itu ada yang lupa, biasanya. Apalagi untuk kalian-kalian guru-guru perdana nih, terutama nanti pada saat PLP. Makanya kalau Bapak ke mahasiswa Bapak itu selalu minta dicatat ya. Kalian nanti mau melakukan apa di pendahuluan, di kegiatan inti apa yang mau disampaikan, dan penutupnya mau seperti apa. Dan setiap tahapan langkah-langkah yang mau kalian sampaikan itu harus dicatat. Nanti harapannya apa ke siswa. Nah muncul pertanyaan, Pak,
Bagaimana kalau seandainya saya sudah sesuai nih dengan perencanaan, tiba-tiba mahasiswa itu nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Misalkan ketika saya bertanya katakanlah apa yang dimaksud dengan apa katakanlah laju reaksi, apa yang dimaksud dengan tata surya, apa yang dimaksud dengan alam semesta, kan harapan jawabannya itu kan kepinginnya sih benar ya, kepinginnya, tapi ternyata jawabannya salah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru jawaban yang sudah kalian siapkan benar itu senjata buat kalian gitu. Senjata buat kalian untuk menyampaikan ke siswa. Itu yang paling benar. Nah, tujuannya apa Pak selain itu Pak? Kenapa sih harus lengkap, harus detail kayak gitu juga Pak? Ya tujuannya supaya kalau seandainya RPP ini digunakan oleh guru yang lain, maka guru yang lain itu pun akan mengikuti seperti apa yang kita sampaikan. Katakanlah ketika kita mengajar, capaiannya itu 80% siswa kita paham. Ya, 80% siswa kita paham. Nanti coba nih guru lain pakai RPP yang sama. Kita lihat outputnya, kita lihat capaiannya. Kalau di atas kita berarti dia yang lebih kompeten, maka serahkan ke dia. Berarti dia yang lebih ahli. Tapi kalau seumpama di bawah kita, ya jangan dikasih. Jangan diberikan, jangan diampu mata kuliah atau mata pelajaran itu. Karena memang kemampuannya masih di bawah kalian. Ini sebetulnya buat evaluasi juga buat diri kita. Kemampuan kita sudah sebatas mana. Seperti itu ya. Jadi integrasinya itu dimasukkan di sini nanti terkait Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, dan lain sebagainya. Kalau mau dimasukin ayatnya langsung silakan, boleh ya untuk mempermudah kalian juga. Tapi biasanya mahasiswa Bapak tuh kalau udah masukinnya seperti ini, mereka itu udah hafal bener nih. Mereka udah hafal ayatnya, hadisnya, sejarahnya, fikihnya, sehingga mereka cukup mencantumkan yang disingkat-singkat saja. Tapi lagi-lagi buat jaga-jaga ya, sebaiknya sih dimasukkan agar kalian tidak lupa, karena manusia itu asalnya dari kata al-insan ya kan? Al-ins itu sifatnya salah dan lupa itu alamiah. Makanya harus dituliskan. Nah, ini seperti ini. Misalkan di bagian ada orientasi pendahuluannya. Seperti biasa ya, guru menyampaikan salam, melakukan absen, siswa yang hadir, yang tidak hadir, dan seterusnya. Ini terkait keislamannya, misalkan salam, mengucapkan assalamualaikum, kan Islam tuh ya. Nah, dan seterusnya, kedisiplinan, ketaatan, hadir tepat waktu, yang join sekarang nih. Berikutnya persepsi. Nah, disiapkan nanti nih. Persepsinya mau memberikan apa? Apakah dalam bentuk tayangan video kah? Apakah dalam bentuk tayangan gambar kah? Apakah dalam bentuk semacam apa misalkan? Terserah ya. Ini yang jelas memberikan semacam katakanlah permasalahan dulu lah biar siswa-siswi kita itu tertarik ketika diberikan satu masalah. Apalagi masalah-masalah yang diangkat itu dikontekstualkan dengan kehidupan sehari-hari, itu akan sangat menarik. Berikutnya perlu motivasi juga. Ya, beberapa kalian kan ada yang ikut sekolah motivator tuh. Banyak ice breaking yang sudah kalian dapatkan kan? Ada yang katakanlah senam-senam ringan, ya. Ada yang katakanlah melalui uji fokus warna diberikan katakanlah ditampilkan di apa itu infocus warnanya merah tapi tulisannya biru, atau misalkan warnanya seperti itu kadang-kadang ya, warnanya merah tulisannya biru tapi di tulisan warna biru itu ternyata warnanya bukan biru, warnanya itu merah. Aduh, ini melatih fokus. Nah itu silakan juga itu buat apresiasi dan lain sebagainya. Motivasi nanti beda lagi ya, tergantung nanti gurunya juga seperti apa. Ada yang kalian di sekolah motivator tuh biasanya paling jago nih buat memotivasi siswa-siswinya. Ya, ini nanti tergantung materinya juga sih sebetulnya. Lalu kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini karena memang menggunakan scientific method tadi ya, maka tahapan-tahapannya itu harus disesuaikan dengan scientific methodnya. Ada mengkomunikasikan,
ada mengumpulkan informasi, ada mengasosiasi, ya, ada mana lagi nih, dan seterusnya lah. Nah, seperti ini. Ini di kegiatan intinya. Kalau kita lihat discovery, ada beberapa teori. Kalau secara teori umumnya, dia untuk tahap pertamanya orientasi di sini. Ini model discovery. Yang kedua ada apersepsi. Yang ketiga ada motivasi. Yang keempat ada eksplorasi. Yang kelima ada elaborasi. Yang keenam ada konfirmasi. Yang berikutnya, nah sudah, ternyata penutup sudah ya. Ini. Jadi nanti tergantung teorinya siapa, bisa beda-beda lagi. Pak, saya pakai PBL, Pak, problem based learning. Teorinya katakanlah siapa maunya. Kalau di perpus kita itu yang paling terkenal siapa? Problem based learning. Atau problem solving. Waktu kalian belajar strategi pembelajaran kimia, waktu belajar strategi pembelajaran, sudah belajar mata kuliah itu belum? Strategi. Sudah, Pak. Sudah. Coba kalau di salah satu metode yang paling kalian ingat itu siapa? Model yang paling kalian ingat, dan itu teori siapa? Atau ya kalau misalkan lupa, Bapak yang akan menyampaikan. Misalkan ada teori problem solvingnya tipe Galet dari Kanada. Problem solving Galet dari Kanada itu ada 16 tahapan yang harus kalian lalui. Coba bayangkan, mau ngajar aja tahapannya ada 16 tahapan. Ya kan? Padahal kalau kita lihat teori-teori yang lain, di problem solving itu ada yang hanya 5 tahapan, hanya katakanlah 6 tahapan, paling banyak 7 tahapan. Tapi ternyata ketika Bapak telusuri di Kanada, ada 16 tahapan. Makanya nanti jangan kalian berdebat. Berdebatnya kenapa? Pak, kok problem solving pakainya banyak banget 16 tahapan, padahal kan harusnya 5 tahapan. Nanti dulu, lihat dulu teorinya. Ya, Green teorinya pakai siapa? Kalau tipe Galet ya 16 tahapan. Kalau kalian mau pakai tipe yang lain, barangkali itu yang membedakan. Jadi nggak usah berdebat. Makanya lagi-lagi kadang-kadang banyak mereka yang bertengkar di sana itu berdebat gitu ya, karena memang bacaannya yang masih kurang. Mainnya masih kurang jauh mainnya. Seperti itu. Nah ini makanya Bapak selalu menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa Bapak ya, kalau bisa kalian tuh banyak ke perpustakaan. Banyak informasi yang akan kalian dapat di sana. Dapat internetan gratis, dapat buku gratis, dapat apa lagi? Kalau mau santai-santai itu kan ada ruangan-ruangan buat belajar tuh kan, nyaman kan? AC dan lain sebagainya, ada sofanya juga. Yang mau lesehan ada, yang mau di sofa ada, yang mau di kursi biasa ada, yang mau di tempat diskusi ada. Manfaatkan itu. Jadi mahasiswa jangan banyak ke mall, jangan banyak shopping-shopping, jangan banyak jalan-jalan, nantilah itu mah ya. Kalau sesekali nggak apa-apa lah. Nah jadi seperti itu. Jadi poinnya di kolom integrasi. Dan yang terpenting perlu kalian catat juga, ini ada penilaian, ya penilaian. Nah terkait penilaian ini tergantung indikator yang mau kalian capai ketika mengajar. Bapak kan sudah mengajarkan tentang integrasi tuh. Ada beberapa jenis integrasi yang ketika satu mata pelajaran itu kepingin 4 atau 3 aspek yang mau kalian capai. Kognitif, psikomotorik, dan afektif misalkan. Ya kan ada kan? Kalau seperti itu integrasi apa namanya? Ayo masih ingat nggak? Catat nggak nih? Ayo. Dalam satu mata pelajaran, kita menginginkan outputnya itu mereka ahli di kognitif, psikomotorik, dan
Sikapnya juga baik. Ayo, integrasi apa yang itu? Ih, baru kemarin lupa sih. Kan ada 4 jenis. Ayo, yang mana integrasinya? Integrasi. Ayo Bapak coba bantu, Bapak bantu nih ya. Interdisipliner, transdisipliner, multidisipliner, atau coba salah satu mana yang kira-kira? Yang satu mata pelajaran outputnya 3 aspek. Integrasi apa? Inter ya Pak. Inter. Ya alhamdulillah ada yang ingat juga ya. Jadi satu mata pelajaran kalau kalian menginginkan outputnya itu kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka integrasinya adalah interdisipliner. Dan itu dilihat. Maka kalau kalian memutuskan untuk indikatornya itu ketiga aspek tersebut, maka pastikan bahwa instrumennya itu ada semuanya. Untuk mengukur kognitif ada instrumen kognitif. Untuk mengukur psikomotorik ada instrumen psikomotorik. Untuk mengukur afektif harus ada instrumen untuk mengukur afektifnya. Ya kan? Itu harus disiapkan. Jangan sampai nanti kepingin mau mencapai 3, ternyata di sini munculnya cuma 2. Nah, ini yang salah. Harus sesuai. Nah, karena memang kebetulan mahasiswa Bapak ini hanya ingin melihat sikap, juga kognitif, kemampuannya, psikomotoriknya tidak ya, maka dia hanya mencantumkan 2 saja. Pak, boleh tidak Pak kalau saya itu cuma mau mencapai 1 aja Pak, kognitifnya saja. Saya kepingin mereka pinter di materinya aja Pak. Urusan psikomotorik, urusan afektif itu nanti saya serahkan ke guru yang lain, ke mata pelajaran yang lain. Ya nggak apa-apa. Kalau memang materi kalian tuntutannya itu harus ke kognitif, katakanlah yang olimpiade itu kan mereka tuh ke kognitif ya, ke materinya ya. Dikuatin materinya, latihan soal dan lain sebagainya, mengerjakan berbagai macam jenis soal yang olimpiade, OSN, olimpiade sains nasional atau mungkin olimpiade apalagi yang internasional. Itu memang fokusnya kognitif aja mereka. Enggak ke afektif, enggak ke psikomotorik. Silakan kalau kalian cukup kognitif, maka lampirkan instrumen kognitifnya. Dan dimasukkan instrumennya seperti apa. Itu ya, seperti itu ya. Nah, ini nanti kalian masukkan nama kepala sekolahnya siapa, guru nama kalian nanti dimasukkan, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh. Ini contoh-contoh instrumen-instrumen. Ya, ini instrumen untuk hasil belajar. Ini ada instrumen, ini ada beberapa pertanyaan juga. Ada instrumen kognitifnya, ini berapa. Kalau mau divalidasi juga silakan divalidasi. Kalau yang bagus sih divalidasi dulu ya. Tapi kalau guru mah kayaknya terlalu berat lah. Nanti sambil berjalan saja lah ya. Sambil berjalan. Dan ingat, di penilaian kognitif itu selalu tes. Kan alat evaluasi itu waktu kalian belajar evaluasi pembelajaran, sudah mendapat mata kuliah itu? Sudah, Pak. Nah, kan di sana ada tes, ada non-tes kan? Nah, kalau kognitif itu masuknya tes. Apakah nanti bentuknya pilihan ganda, uraian, esai, dan lain sebagainya, isian singkat, dan seterusnya. Kalau yang non-tes, itu untuk aspek psikomotorik dan afektif. Misalkan yang psikomotorik boleh menggunakan instrumen lembar observasi. Untuk yang afektif misalkan mau menggunakan kuesioner atau angket, tidak apa-apa silakan. Atau mau menggunakan yang pedoman wawancara, monggo silakan. Yang jelas tadi yang Bapak sampaikan, ingat indikator kalian yang menentukan, kalian yang mau mencapai itu apa. Disesuaikan dengan minggu efektifnya, indikator-indikator yang sudah kalian buat,
sesuai dengan mata kuliah perencanaan yang nantinya ini disesuaikan dengan perencanaan-perencanaan yang sudah kalian buat. Seperti ini. Silakan ada pertanyaan terkait perencanaan pembelajaran ini. Monggo. Ada pertanyaan? Silakan. Ini sudah paham semuanya? Coba sekarang Bapak tes nih, Bapak tes ya. Bapak mau ke siapa nih? Bentar Bapak cek dulu nih. Bapak mau ke... Coba Bapak tanya dulu. Di sini yang buat materi integrasinya yang kemarin Bapak minta judul, lalu dideskripsikan dan dimasukkan daftar pustaka, yang ada yang sudah buat belum di sini? Ada yang sudah buat? Halo? Ada orang tidak ini? Ika? Ika udah buat belum? Belum, Bapak. Belum dibetulin. Belum dibetulin. Judulnya apa? Materinya apa materinya? Materi laut dan dalam perspektif Islam dan sains, Pak. Laut dalam perspektif Islam dan sains. Tapi sudah ada gambarannya, ceritanya? Sudah ada, Pak. Seperti apa? Coba sedikit. Tentang fenomena dalam laut yang unik gitu. Nah, ternyata karena di dalam laut kan jarang tersentuh oleh manusia. Nah, tapi di Al-Quran itu sudah dijelaskan itu, Pak. Nah, lalu sainsnya? Sainsnya ternyata misalnya ada sungai di dalam laut. Nah, ternyata ada perbedaan tingkat kerapatan gitu, Pak. Belum terlalu dalam sih. Kerapatan antara airnya, jadi bikin nggak bersatu gitu. Nah, sama yang dua samudra juga sama dua samudra yang tidak bercampur itu ternyata ada perbedaan tingkat garam gitu, Pak. Padahal airnya bersatu, tapi yang satunya tawar, yang satunya asin gitu ya? Iya, betul, Padahal Pak. bersatu. Nah, ini menarik nih. Ini nanti Bapak ditunggu videonya, kayaknya seru nih bakalannya nih. Baik, coba sekarang Bapak Bapak ke siapa nih berikutnya? Bapak ke Nadia, coba. Nadia apa materinya? Listrik dan magnet, Pak. Listrik dan magnet. Sudah dapat gambaran, judulnya apa? Belum tahu, Pak, kalau judulnya. Hah? Coba ceritanya apa? Udah dapat integrasi Islamnya apa gambarannya? Kalau kemarin itu Barangkali nanti Bapak bisa kasih judul yang keren nih buat Nadia. integrasi keislamannya tuh di Al-Quran, listrik itu disebut nur, Pak. Dia kayak dia, tapi adanya tuh di dalam sebuah kaca. Kacanya tuh bisa ditembus gitu, Pak. Terus nanti fenomena nya itu penemuan lampu pijar gitu, Pak. Dan itu orang Islam, orang Muslim. Yang menemukan lampu pijar kemarin bukan, Pak, belum. Oh, bukan.
Bukan ya. Kirain udah dapet gitu. Berarti masih belum final lah ya. Coba berikutnya Bapak ke siapa nih? Hanin. Hanin apa materinya? Langit, Pak. Apa? Ih, wajahnya nggak kelihatan. Mana dianya coba? Wajahnya nggak kelihatan ya. Ini nanti masuk ke YouTube Bapak loh. Coba angkat ke bawah lagi biar kelihatan wajahnya. Masih malu, Pak. Oke, yuk monggo silakan. Materinya apa, Hanin? Langit. Oke, udah dapat integrasinya, gambarnya seperti apa kira-kira? Atau mungkin judulnya sudah ada belum? Kalau saya ngambil langit dalam perspektif Al-Quran dan Islam, Islam, saya Islam, Pak. Nah, coba gambarnya seperti apa tentang langit? Masih ke mute. Saya belum ini, Pak, tapi ini, Pak. Hah? Belum ada gambaran? Oh, jangan-jangan belum dikerjain tugasnya nih. Udah. Kalau udah mah harusnya bisa ada gambaran dong. Iya, Pak, cuma yang kayak langit itu kan terdiri dari struktur 7 lapisan gitu, Pak. Terus? Begitu doang, Pak. Saya belum pahamin lagi, Pak. Wah ini ketahuan nih. Kayaknya tugasnya belum dikerjain nih. Ayo ngaku. Betul, Pak. Bapak kan bisa lihat nih. Iya sih. Belum revisi lagi gitu. Atau cuma baru ngerjain tapi sebetulnya belum meresapi nih. Nggak masuk ke dalam jiwa yang paling dalam begitu ya. Ya betul, Pak. Aduh, ini tugas udah besok loh. Kita ini udah masuk pertemuan 14, bentar lagi selesai. Astagfirullahaladzim. Coba Bapak ke siapa lagi nih? Nur Kamilah. Nur Kamilah. Kabur kayaknya nih kalau Nur Kamilah nih. Takut disuruh. Astagfirullahaladzim. Di sini siapa yang siap? Raihan. Hadir, Pak, hadir. Ayo, di on kamera coba. Rambutnya panjang banget itu. Ini kalau offline sama Bapak bawain gunting nanti nih. Kita di FPTK masih dirajia loh. Masih dirajia rambut, padahal udah mahasiswa. Bapak juga kadang-kadang bingung gitu ya waktu Bapak mampir ke fakultas apa itu? Yang FST pertambangan ya. Pertambangan terus mampir juga ke FISIP, Bapak kan Rosof ke fakultas-fakultas. Itu ternyata mahasiswa banyak yang rambutnya gondrong, cowok padahal. Rambutnya gondrong, panjang, ada yang brewokan, kumis juga panjang gitu semuanya. Ada yang pakai jeans, bahkan ada yang celananya bolong-bolong malah itu. Enggak masalah. Tapi ketika masuk ke tarbiyah, bahkan pengalaman Bapak sendiri ya, masuk ke tarbiyah itu ternyata dirajia. Rambut panjang itu kita tuh dulu zaman-zaman Bapak, jadi di depan pintu masuk lobi bawah itu ada berapa? Ada 3 dosen yang udah bawa gunting. Jadi kalau lihat cowok ini rambutnya panjang, kalau di depan udah kena alis, ya udah dipotong langsung. Di telinganya terkena telinga, dipotong juga langsung. Kalau kena kerah baju, itu dipotong juga langsung. Syaratnya itu. Belum lagi misalkan yang berpakaian juga sama dirajia tuh. Yang wanita-wanita kalau nggak pakai rok, pakai celana jeans kadang-kadang kan. Atau mungkin pakai celana, apa tuh yang ngetat apa tuh? Elisa, yang ngetat itu pakai apa tuh yang wanita tuh kadang-kadang kalau kuliah? Apaan, Pak? Legging, Pak? Nggak tahu dah apa namanya. Yang jelas saya juga nggak tahu, Pak. Ya sampai dimarahin, akhirnya disuruh pulang, nggak boleh ke kampus, nggak boleh masuk. Artinya apa? Lalu Bapak mikir, kan ini kenapa ya? Kok di Fakultas Saintek bebas, tiba-tiba di FPTK begitu ketat waktu zaman Bapak ya, tapi nggak tahu kalau yang sekarang. Ternyata kita itu ada seorang guru. Guru itu digugu dan ditiru. Dan yang pertama kali dilihat itu bukan masalah keilmuan, sikap, sosial, dan lain sebagainya. Yang pertama kali dilihat sama siswa-siswi kita itu adalah penampilan dulu.
Makanya nanti kalian tuh kalau PLP ya, pengenalan lapangan persekolahan, datang ke sekolah, penampilan nomor 1. Bahkan di pedoman PLP itu sudah ada tuh seragam khusus lelaki, seragam khusus wanita. Yang laki-laki rambutnya rapi, memakai kemeja, celana bahan, pakai gesper, kemejanya dikedalemin, pakai kaos kaki, sepatu, rapi. Yang wanita berjilbab panjang, bajunya kendor. Jangan-jangan yang kadang ngetat lagi ya, jangan. Bajunya yang kendor, yang rapi, pakainya rok, pakainya. Kaos kaki, sepatu juga. Sampai penampilan itu diperhatikan. Karena pandangan pertama itu akan menentukan ke pandangan-pandangan berikutnya. Ya kan? Ingat, masih ingat? Cinta berawal dari pandangan. Ya Rehan ya. Ya Pak, baik Pak. Ya nanti untuk kalau sekarang karena memang masih pandemi ya nggak apa-apa lah kalau mau gondrong-gondrongin ya. Tapi nanti kalau sudah PLP itu yang harus diperhatikan karena memang kita itu adalah cerminan seorang guru, digugu dan ditiru. Baru kemudian nanti masalah penguasaan kontennya ya, masalah penguasaan sosialnya, bergaulnya, masalah kepribadian kita itu nanti dinilai di proses karena memang semua aspek kita akan nilai di PLP. Dan itulah yang akan menentukan kalian bisa lulus atau tidak. Seperti itu ya, ini sekedar nasihat sedikit aja dari Bapak. Karena memang pengalaman Bapak dipotong rambut Bapak dulu. Pakai celana kesempitan dipotong celana Bapak. Waduh itu luar biasa itu ya, Masya Allah. Jadi itu betul-betul menjadi pengalaman yang luar biasa dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi ke kalian. Kalau Bapak tuh badernya ya udah bekas Bapak lah ya, jangan kalian ikut yang bader-badernya, Pak. Ambil yang positifnya aja. Rehan apa judulnya? Materinya apa materinya? Materinya tentang alga, Pak. Alga. Udah dapat judul belum? Belum. Coba cerita integrasinya apa tentang alga? Alga itu kan cukup jarang ya dalam di kehidupan sosial kita. Masyarakatnya kurang paham alga itu apa sih. Terus kalau dari segi manfaat, awam juga kan kalau misalnya masyarakat kita yang manfaat itu yang bisa dimakan, yang bisa diminum, atau yang bisa dipakai sehari-hari. Dan kalau misalnya yang jarang banget itu masyarakat ngecapnya itu kurang bermanfaat atau apalah. Tapi setelah saya pelajari ternyata alga cukup bermanfaat juga dalam hal merawat lingkungan atau menjaga lingkungan. Bisa digunakan untuk mengolah limbah, kemudian untuk mengatur pabrik, pembuangannya dan lainnya gitu, Pak. Betul. Terus ada lagi? Kiranya baru itu aja, Pak. Nah itu terkait pencemaran lingkungan juga nanti disinggung tuh ya, yang zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas dan seterusnya. Dan memang kita ya harusnya Islam yang melaksanakan itu, tapi kalau kita bercermin dengan negara-negara lain ternyata malah justru Jepang yang menerapkan konsep Islam. Itu luar biasa. Baik, berikutnya Bapak ke siapa nih? Ini pada dimatiin semua nih kameranya, takut atau gimana? Hah? Ini padahal dibantu loh. Ayo coba di on kameranya dong. Ini takut ditembak atau gimana ini? Coba Bapak ke Nur Septiani nih yang kemarin UTS-nya tertinggi nih. Ayo. Nur Septiani materinya apa? Ayo wajahnya biar kelihatan, coba turunin. Nah, apa materinya Nur Septiani? Makanan dan kesehatan, Pak. Coba dikeluarin lagi kameranya nggak kelihatan setengah begini. Apa gelap? Hah? Gelap. Cari yang terang. Kasih lampu. Materinya apa Nur Septiani? Makanan dan kesehatan, Pak. Makanan dan kesehatan. Udah dapat judul? Udah, tapi masih bingung. Enggak, coba judulnya apa? Tadinya mau itu sih, Pak. Mukjizat makanan kesukaan Rasulullah tadinya. Sekarangnya? Nggak tahu, belum. Kan katanya tadinya, kalau ada tadinya kan ada sekarangnya.
Belum Pak, belum kepikiran. Belum. Coba sekarang diskusinya gimana kira-kira? Udah dapat integrasinya, bayangannya seperti apa terkait makanan sehat itu? Bayangannya itu sih Pak, kalau apa-apa yang dimakan Rasulullah itu bukan sembarang makanan gitu. Pasti ada manfaatnya di dalam segi kesehatan. Gitu. Itu sih yang saya bayangin dari awal bikin. Tadinya mau ambil judul itu tapi nggak tahu. Tapi udah dapat belum poin-poinnya apa yang dimakan sama Rasul, bagaimana cara makannya? Udah Pak. Terpertimbangan dengan yang lain-lainnya juga. Udah dapat sih Pak, kemarin pas di Perpusnas sempat ketemu bukunya. Di mana? Apa pesan dari buku itu, intinya apa? Enggak sih, saya cuma kayak kemarin kurma. Betul. Kurma, buah zaitun, sama delima kalau nggak salah. Itu tuh ada bukunya siapa kemarin ya? Bukunya Dr. Zaglul ya Pak ya? Iya. Nah ya itu di situ kan dibahas tuh manfaat dari segi kesehatannya gitu-gitu. Tadinya saya mau ambil itu. Oke, siap ya. Ditelusuri. Dan memang Rasulullah itu ketika mengkonsumsi makanan, minuman, itu betul-betul diperhatikan, ya. Baik kehalalan dan kebaikannya, halalan thayyiban. Islam itu selalu mengajarkan halalan thayyiban, tidak hanya halal juga baik buat tubuh. Halal kaitannya dengan masalah ruhnya kita, thayyib masalahnya dengan fisik kita. Udah tahu misalkan punya asam lambung, makanya sambel. Lah kan parah, ya kan? Tuh, Elisa tuh ketawa tuh sama Raihan juga, ya. Jadi seperti itu, Nur Septiani diperhatikan. Lihat Rasulullah, kenapa mengkonsumsi kurma? Ya kan? Kurma itu kan manis kan? Kenapa harus kurma ajwa? Ya lihat Rasulullah. Kenapa harus mengkonsumsi kurma? Kenapa harus mengkonsumsi zaitun? Bahkan makannya Rasulullah itu sepertiga. Ini perut nih, lambung jangan diisi semuanya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk napas, sepertiga untuk minum. Masya Allah. Ya, makan sebelum kenyang. Kenyang gimana sih? Makan sebelum kenyang. Makan sebelum lapar. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Tuh diperhatikan itu. Itu banyak hadisnya, banyak ayatnya ala Rasulullah. Coba nanti Bapak rekomendasikan ikuti channel YouTube-nya Dr. Zaidul Akbar. Beliau di sana udah jelas banget tuh. Jelas banget menceritakan kehidupan Rasulullah itu, sehatnya Rasul itu makan minumnya seperti apa, ya. Nanti lihat di channel YouTube-nya beliau. Nanti Nur Septiani akan dapat banyak ilmu, pasti judulnya itu akan wow. Udah pernah tonton beliau belum? Pernah Pak. Udah subscribe Pak. Coba nanti dicari ya yang makanan sehat ala Rasulullah. Atau bisa jadi judulnya udah itu aja tuh. Judulnya ya, makanan sehat ala Rasulullah. Keren deh itu jadi judul dah, itu bagus, nggak apa-apa. Baik ya, terima kasih Nur Septiani. Sekarang berikutnya Bapak ke siapa nih? Ayo. Ini yang ngumpet-ngumpet nggak on kamera, jangan jangan takut ditembak nih. Aduh. Tenang Bapak, nembaknya nggak nembak yang aneh-aneh kok ya. Ke siapa ya? Ini sepertinya ini siapa nih? Nur Hasanah yang kayaknya udah siap banget nih. Coba Nur Hasanah coba. Nur Hasanah apa materinya apa Nur Hasanah? Usaha dan energi, Pak. Tapi belum ada judul pastinya. Saya bingung, Pak. Belum ada judul pastinya. Tapi integrasinya apa yang udah didapat?
integrasinya terkait ini sih Pak, kayak kita melakukan sesuatu harus dengan usaha kalau kita ingin mendapatkan hasilnya gitu Pak. Itu kalau di desainnya itu kan ada gaya dan pindahan. Betul. Ada langsung apa ya? Untuk mendapatkan hasilnya itu Pak. Tuh. Terus? Ya terus kalau untuk judulnya belum Pak. Enggak, udah dapat belum tuh yang kuat-kuat ada yang bagus tuh. Kalau kita masukkan ke dalam rumus fisika, ternyata di rumus gaya orang makin banyak gaya makin. Coba tadi dicari tadi rasanya akan beneran ini bisa menjawab loh rumus fisika itu. Rumus untuk F sama dengan apa tuh? M kali A ya kan? F sama dengan M kali A, nanti coba dimasukkan di sana. Ternyata orang-orang yang kebanyakan gaya itu. Bapak jadi kagak enak nih kalau ceritanya. Aduh, nanti Bapak tunggu videonya Nur Hasanah lah ya. Nah, terus terkait masalah usaha dikaitkan itu dengan Rasulullah itu ikhtiarnya bahwa jangan sampai kita kadang-kadang nih terlalu apa ya? Pak, saya percaya sama Allah. Pak, saya beriman sama Allah. Saya sangat bertakwa, saya sangat istiqomah. Jangan sampai nanti salah kaprah. Artinya apa? Jadi makna tawakalnya itu diserahin ke Allahnya itu jadi aliran apa tuh kalau di ilmu kalam? Kan waktu belajar ilmu kalam ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada apa lagi tuh? Jangan sampai kalian itu masuk salah satu itu, bahaya nanti. Ya. Meskipun kita yakin Allah selalu mengawasi kita, tawakal itu ya mana tawakalnya itu harusnya diikhtiar dulu. Ikhtiar dulu semaksimal mungkin baru serahkan ke Allah. Ingat pesan Rasulullah, ada salah seorang sahabat ketika mau berjamaah sholat di masjid, dia membawa unta atau mungkin sedang bertamu, dia menggunakan unta. Kalau di Arab Saudi kan menggunakan unta kan. Lalu untanya itu ditinggal gitu aja. Lalu Rasulullah tanya lah, itu kenapa untanya nggak diikat? Kenapa untanya nggak apa bahasanya ya? Kalau bahasa kalian apa? Supaya untanya nggak pergi. Kalau di Bapak dicangcang tuh, dicangcang. Diikat di pohon atau dicangcang, atau kalian apa bahasanya? Supaya hewan itu nggak pergi. Apa Elisa? Diikat, Pak. Oh, diikat aja lah ya. Diikat. Ditanya sama Rasul, sahabat, kenapa engkau nggak ikat untamu? Ya Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah, aku yakin kepada Allah, aku percaya kepada Allah bahwa unta ini akan dijaga, akan dipelihara sama Allah. Insya Allah nggak akan pergi kemana-mana. Lalu Rasul langsung keluar hadisnya, ya kan? Akil, fatawakal, Allah. Ikat dulu baru tawakal. Diikat dulu baru tawakal. Awas jangan sampai salah nih kalian nih. Jadi usahanya maksimal dulu baru semuanya serahkan ke Allah. Jangan salah kaprah terkait masalah tawakal. Dan mereka kalau orang barat kan cuma usaha ya, nggak tawakal, nggak nyerahin ke Allah. Akhirnya apa? Banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang sakit hati. Usaha udah maksimal. Misalkan Raihan nih. Raihan mau buka usaha tertentu, sewa ruko. Udah sewa rukonya mahal. Beli bahan-bahannya mahal, modalnya mahal, ya kan? Padahal secara keilmuan marketingnya Raihan ini udah mantep lah, pokoknya nomor 1 lah. Marketingnya, manajemennya udah bagus, ceritanya. Cuman ternyata Raihan ini kesalahannya nggak tawakal ke Allah, nggak nyerahin ke Allah, nggak percaya sama Allah. Akhirnya apa? Ayo, wah banyak yang patah hati di sana. Depresi di sana, sedih di sana, merasa rugi, merasa gagal. Karena apa? Karena nggak tawakal ke Allah.
Kalau mereka menyerahkan ke Allah, meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin lalu endingnya kurang bahagia, tetap yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Dan Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ada lagi sahabat Rasul, ya kan, ketika melihat ladangnya itu, katakanlah besok ini mau panen, dia yakin bahwa besok akan menjadi orang yang akan kaya raya kalau udah panen semuanya. Tapi ternyata ketika dia nggak bertawakal kepada Allah, satu malam itu diberikan angin yang begitu kuat. Itu semua lahannya itu terombang-ambing. Ya kan, diputar-putar sama apa tuh kalau angin puting beliung tuh ya, sama angin puting beliung. Atau bahkan sampai kebakaran itu semua ladang panennya. Akhirnya apa? Coba perhatikan. Akhirnya apa coba? Besoknya semuanya itu terbakar habis, langsung depresi, sedih. Lalu pertanyaannya adalah, Pak, kalau begitu, gimana caranya, Pak? Agar kita nggak depresi, ya tawakal sama Allah. Ikhtiar baru tawakal ke Allah. Karena kalau sudah kita serahkan ke Allah, maka insya Allah. Seperti itu ya. Berikutnya Bapak ke siapa nih yang siap? Elisa sudah siap Elisa? Nggak tahu Pak. Elisa apa materinya? Tentang ini Pak, menyembuhkan kolesterol sama diabetes. Nah, cakep nih. Aduh, ada judulnya. Coba judulnya apa? Udah dapat judul belum? Judulnya pola hidup dalam perspektif Islam dalam tanda kutip menyembuhkan kolesterol dan diabetes. Wih, wah mantap ini Bang Fani. Nah, keren. Coba dideskripsikan gimana ceritanya. Nah, kan saya kan gini Pak, kalau untuk mengintegrasikan pengertian dari diabetes dan kolesterolnya itu saya nggak nemu sejauh ini. Tapi saya menemukan beberapa kayak rempah, kayak makanan-makanan Rasulullah yang bisa menyembuhkan itu, seperti misalkan buah hulbah. Buah hulbah itu Rasulullah pernah mengatakan kayak gini, jika kalian tahu apa manfaat buah hulbah, kalian akan membelinya dengan seharga emas gitu. Dan ternyata udah ketemu tuh penelitian tentang buah hulbah yang bermanfaat bagi apa ya, kalau nggak salah bagi diabetes atau kolesterol gitu, saya lupa salah satunya. Terus juga ada puasa Daud. Nah, kalau orang itu pada nggak mau puasa karena katanya takut meninggal gitu, kelaparan segala macam. Padahal kalau misalkan puasa itu mengurangi, ada penelitiannya dari bukunya, tunggu sebentar Pak, dari bukunya Dr. James D. Nicole sama Dr. Jason Fung. Nah, itu dia menjelaskan secara menyeluruh tentang puasa terhadap di dalam tubuhnya gimana, kayak gitu-gitunya, Pak. Terus ada juga buah kurma. Nah, buah kurma itu boleh sebenarnya dikonsumsi sama diabetes, madu, kayak gitu, Pak. Terus? Ada lagi? Terus, tapi saya belum ngejabarin ke seluruh, Pak. Pokoknya intinya diabetes dan kolesterol ya? Ya. Baik, sedikit Bapak kasih masukan boleh, Elisa? Boleh, Bapak. Nah, ini menarik ya, judulnya diabetes dan kolesterol. Ini penyakitnya orang Indonesia nih. Karena apa ya disebut penyakitnya Indonesia? Kalau kita berpikir terkait diabetes sama kolesterol ini kan sebetulnya kaitan dengan masalah terlalu banyaknya mengkonsumsi karbohidrat ya. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Dan orang Indonesia itu kan kadang-kadang kalau belum makan nasi itu dianggapnya belum makan. Ya kan? Coba ayo Elisa. Misalkan katakanlah selesai kuliah jam berapa? Jam 12.40 lah. Lalu sholat, lalu cari-cari katakanlah mau makan siomay, ya kan? Kadang-kadang mahasiswa nih ya, makan siomay, terus makan batagor, terus makan apa lagi?
jajan-jajan telung, ya telur gulung, atau cilor, atau mungkin makanan-makanan yang lain. Minuman juga udah aneka macam. Ditanya, Bapak tanya Elisa nih, kan udah makan tadi tuh. Tadi tanya, udah makan belum? Kita udah makan belum? Jawabannya apa jawabannya? Jawabannya pasti jawabannya belum. Belum makan, Pak, ya kan? Itu kenapa? Karena belum kena nasi. Ini nih salahnya orang Indonesia. Jadi itu mereka menganggap padahal makanan udah banyak masuk ke dalam tubuh, tapi ketika nasi itu belum masuk, selalu menganggapnya belum makan. Selalu seperti itu. Dan kalau kita lihat, ini penyakit Indonesia nih ya, Bapak ada riset, ada penelitian juga tuh waktu kolaborasi internasional mau mengajukan buat beras. Sebenarnya tadinya Bapak tuh kepingin bikin beras anti kolesterol sama anti diabetes yang nggak ada karbohidratnya. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap makan nasi, cuma nggak gemuk, nggak kolesterol, nggak diabetes. Tujuannya itu. Udah kolaborasi sama 5 negara kolaborasinya. Cuman pas ngajuin ke Puslit nggak lolos ya. Bukan ke Puslit, Bapak itu ngajuinnya ke pusat, ke Kementerian Pusat ya. Ternyata di pusat itu susah tembusnya, nggak tahu tuh apa memang karena Bapak belum profesor kali ya, atau mungkin Bapak belum katakanlah namanya belum terkenal seperti mereka akhirnya nggak keterima. Padahal itu kan menjadi solusi yang sangat baik kalau seandainya memang masyarakat kita harus tetap makan nasi, ya harus nasi yang sehat. Bapak udah ada caranya, cara membuat nasi supaya tidak mengandung karbohidrat. Biar tetap mereka makan agar terhindar dari kolesterol dan diabetes tadi. Dari sana. Yang Bapak ajukan itu berapa tuh kemarin? 1 miliar yang Bapak ajukan dananya. Mungkin nggak tahu juga apakah karena kebesaran dana yang diajukan atau mungkin karena faktor apa gitu kan. Jadinya nggak diloloskan. Padahal kan itu kan kolaborasi sama 5 negara, ya kan? Nggak mungkin juga kalau kita datang ke setiap negara uangnya cuma 100 juta, 200 juta kan repot juga. Ya minimal 1 miliar lah. Itu kan sudah ada di rincian anggaran, ya kan? Udah ada di rincian anggaran. Itu yang pertama. Yang berikutnya, yang kedua, ini Elisa masih bisa mendengar suara Bapak atau tidak? Atau yang lain? Halo? Masih bisa mendengar, Pak. Dengar ya, soalnya Elisa ini kayaknya bermasalah di sinyal juga tuh. Karena Bapak pin Elisa supaya muncul ketika menjelaskan tadi. Nah, betul tadi seperti yang Elisa sampaikan. Ya, betulnya apa, Pak? Betulnya itu, sebetulnya cara terbaik kita untuk mengatasi masalah kolesterol dan diabetes itu ya salah satunya puasa Daud. Ya, puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Insya Allah kolesterolnya hilang, diabetesnya hilang. Insya Allah. Pak, saya takut mati, Pak. Enggak sarapan aja pala saya pusing. Enggak makan siang aja pala saya udah mau pingsan. Ya kan kadang-kadang seperti itu ya. Apalagi puasa, mati saya, Pak. Coba sekarang balik lagi ke pertanyaan. Kita sebagai umat muslim tiap tahun selalu diwajibkan untuk berpuasa. Tiap tahun selalu diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sekarang pertanyaannya coba dari Bapak. Ada nggak orang yang berpuasa Ramadan, punya penyakit diabetes, kolesterol, lalu dia meninggal? Ada tidak? Itu yang pertama. Yang berikutnya. Apakah orang-orang yang diabetes dan kolesterol itu ketika datang bulan suci Ramadan, lalu dia berpuasa, atau mungkin apakah memang bisa dipastikan orang-orang yang diabetes kolesterol ini betul-betul tuh 1 bulan mereka nggak berpuasa? Coba perhatikan. Pasti kan berpuasa kan? Pasti berpuasa.
Nggak mungkin lah dalam 1 bulan itu orang yang punya penyakit diabetes, kolesterol itu nggak berpuasa. Bapak nggak percaya. Mungkin ya kalau bicara masalah full 1 bulan, ya nggak tahu juga lah ya itu masing-masing. Ya intinya itu memang kewajiban yang memang harus diganti. Kalau nggak kuat, bisa nanti diganti di hari-hari berikutnya. Sesuai kemampuan kita, sesuai kekurangannya. Atau kalau memang berpuasanya nggak mampu, ya bayar fidyah aja, beres, selesai, nggak ada masalah. Itu sebetulnya ada sederhananya. Nah, nanti kalau ditinjau berdasarkan perspektif sainsnya, ternyata, Pak, kenapa sih Pak orang-orang yang berpuasa itu yang diabetes, kolesterol, yang tadinya menganggap dirinya bakalan mati kalau nggak makan, tapi ternyata kok sehat-sehat aja, tapi kok ternyata nggak apa-apa, sampai sekarang masih hidup orangnya. Ada nih Bapak orangnya. Diabetes, wah parah. Kolesterolnya, kalau naik mobil mobil Terios, langsung jeblos itu, saking beratnya, ya kan? Tapi masih hidup orangnya, alhamdulillah. Itu kenapa? Karena orang yang berpuasa itu, dia akan menghasilkan satu hormon yang sangat bermanfaat buat tubuh kita. Ayo, waktu belajar biologi dasar, masih ingat nggak dulu dosennya siapa biologi dasar? Yang bahas tentang hormon. Ika, dosen biologi dasarnya siapa? Nur Septiani? Ayo, masa lupa sama dosen? Hah? Nggak jelas. Ika suaranya nggak jelas. Ika suaranya nggak jelas. Coba Nur Septiani. Nggak ada matkul biologi dasar, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Kok nggak ada? Adanya IPA dasar ya? IPA dasar. Tapi ada bahas tentang hormon nggak? Kayaknya enggak deh, Pak. Nggak ada? Oke, baik. Nanti Bapak rekomendasikan ke siapa tadi? Yang tentang kolesterol diabetes? Elisa ya? Iya, Pak. Nah, Elisa. Nanti Elisa coba ke Facebook atau ke IG-nya Aagim. Ya. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Di sana itu ada salah satu dokter yang menjelaskan tentang mereka-mereka yang diabetes, kolesterol, mereka tetap berpuasa, dan alhamdulillah malah tambah sehat. Mereka-mereka yang berpuasa bukannya takut meninggal kayak tadi ya, malah justru penyakitnya itu sembuh. Diabetesnya sembuh, kolesterolnya sembuh, tubuhnya makin sehat, makin cakep, ya kan? Itu kalau udah kolesterol kan kelihatannya melebarnya ke samping ya. Melebarnya ke samping, tapi insya Allah kalau sudah nggak kolesterol itu melebarnya ke atas, jadi lebih tinggi. Kalau tinggi kan lebih tampan, lebih cantik lah ya. Secara alami seperti itu. Atau mungkin diabetes juga itu barangkali ya, hati-hati itu. Kalau sudah kronis sampai ada yang diamputasi ya Roh, Bapak kadang-kadang nggak tega juga. Makan ini nggak boleh, itu nggak boleh, hampir membusuk tubuhnya ya kan. Kena penyakit sedikit aja tergores, udah nggak bisa sembuh dia, nggak bisa sembuh. Makanya nih kalian ini, awas hati-hati jangan kebanyakan makan nasi. Nggak boleh makan nasi boleh, cuman maksudnya porsinya lah. Nanti sama dokter yang ada di channel YouTube-nya Aagim, Bapak tuh setiap pagi ikut pengajian beliau di habis ba'da subuh ya, di Facebooknya beliau. Itu tentang kedokteran. Nanti Elisa fokus benar-benar diperhatikan, benar-benar dijelaskan hormon-hormonnya. Nanti foto-foto yang lain sebagainya di screenshot ya, yang bagus-bagus ditampilkan di bahan ajar yang akan dikembangkan sama Elisa. Ya, insya Allah nanti semuanya akan baik-baik lah. Yang namanya puasa mah nggak ada istilahnya orang berpuasa itu mati. Lagi pula manusia semuanya mati kok. Ya, manusia itu semuanya mati. Jadi jangan takut mati. Jadi jangan takut mati. Kalau matinya berpuasa sih alhamdulillah namanya. Masuk surga ya kan? Dijamin sama Allah fisabilillah.
jihad dalam ibadah. Tapi kalau mati di diskotik, ayo. Mati lagi jalan-jalan ke mall, belanja, banyak bawaan barang, bawaan. Mati lagi karaokean, ayo, lagi dangdutan. Aduh, bahaya juga. Nah, ini hati-hati. Baik, nanti Elisa tolong diperhatikan lagi ya untuk channel AA-nya didengarkan sampai tuntas. Dan Bapak berpesan, kalau mau belajar dari channel YouTube, mendengarkan apapun itu, jangan dipotong-potong, dengerin sampai beres. Insya Allah banyak informasi yang akan Elisa dapatkan. Elisa, paham Elisa? Paham Bapak, terima Ya. kasih. Atau nanti kalau umpama udah nyari nggak dapet channelnya, nanti minta ke Bapak yang akan langsung share linknya ya. Ke Elisa. Elisa chat ke Bapak aja, Pak, saya Elisa dari PGMI 6D ya. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya Bapak ke... Oh ya, kalian masih ada mata kuliah nggak setelah ini? Hah? Masih ada mata kuliah? Ada Mata kuliah apa? micro teaching, Pak. Jam berapa? Jam 1 sih, Pak. Oh, jam 1 lama, jam 1 mah. Jam 1 lama, tapi Bapak ada ngajar juga jam 10. Ya, Bapak ada ngajar jam 10. Jadi masih ada waktu kalau masih mau dilanjutkan. Silakan kalau ada yang mau konsultasi terkait papernya, nanti Bapak bisa rekomendasi nih, bantu kalian juga sama kayak Elisa barusan kan, itu sangat terbantu kan kalau nanti lihat channel YouTube-nya. Monggo silakan, ada yang mau konsultasi atau kalau udah cukup ya cukup aja, nggak apa-apa. Kita tutup. Bapak, saya mau nanya, boleh? Iya, boleh, silakan. Kalau saya rada kesulitan Pak untuk menemukan hadis yang kayak nomor hadisnya gitu. Jadi kalau misalkan saya nyari di Google, hadis ini tuh nomornya sekian-sekian, tapi di Google lain tuh beda gitu. Itu gimana ya Pak solusinya? Nah, nanti ditonton channel YouTube-nya AA Gim yang dokter kesehatan, itu semua ada lengkap di sana. Masukin itu aja. Ya, Elisa nggak perlu tambah-tambahin yang lain, nggak perlu nambah-nambahin yang lain. Udah fokus sama channel YouTube itu buat ringkasan, buat rangkuman versinya Elisa, tapi mendeskripsikannya jangan pakai bahasanya narasumber ya, pakai bahasanya Elisa. Biar menjadi karyanya Elisa, karena nanti ketika di-upload ke channel YouTube dan lain sebagainya akan kedetek. Karena beliau juga udah upload juga. Di YouTube itu kan kayak gitu. Bapak upload, misalkan ada background aja yang udah ada belum, itu langsung kedetek sama mereka. Dianggapnya kita plagiat. Ini hati-hati. Itu Elisa ya. Baik Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang mau konsultasi? Ada? Bapak, saya mau tanya. Ya, monggo Nurhasana. Tanya apa? Saya punya referensi yang dan energi yang integrasinya tuh kurang Suaranya nggak banyak. jelas, suaranya. Sumber-sumber untuk integrasinya Pak, jadi kayak untuknya kurang tuh. Terus sama kan ada tuh Pak ininya, apa namanya tuh, hukum sumber tuh inian putus-putus suaranya Nurhasana. Nurhasana suaranya putus-putus nggak jelas. Saya lihat aja. Chat. Oh ya. Atau coba di off kamera, barangkali suara lebih jelas. Coba di off kamera aja. Coba bicara coba. Nah, ya ini lebih terdengar ya, silakan. Ya, saya mau nanya tentang referensi aja Pak. Mungkin Bapak ada tentang usaha dan energi, karena saya pribadi saya cari juga di YouTube maupun di Google tuh masih kurang Pak itu untuk meyakinkan integrasi saya nih Pak gitu. Integrasi usaha dan energinya Pak. Usaha dan energi ya. Baik. Tadi kan sebetulnya Bapak udah memberikan gambaran ya, udah memberikan gambaran terkait tentang
makna usaha di Islam dikenal dengan istilah ikhtiar dan seterusnya, masalah energi bahwa orang Islam itu harus sehat fisiknya, lahir batinnya dan seterusnya. Lalu juga Bapak sudah menjelaskan terkait masalah usaha, lalu tawakal kepada Allah dan seterusnya. Bapak juga sudah menyampaikan riwayat sejarah terkait tadi sahabat, masalah apa tadi? Masalah unta, terus juga ada ladang panen, ya kan? Dan seterusnya. Lalu berikutnya juga terkait masalah gaya, orang-orang yang kebanyakan gaya nanti endingnya apa gitu kan. Itu sebetulnya itu udah apa ya? Itu udah jadi indikator buat siapa tadi? Buat siapa? Nur Hasanah, buat Nur Hasanah jadi referensi. Maksud Bapak begini, ini kan tugas ya, ini kan tugas. Ya, tugas cari Qur'annya, hadisnya, fikihnya, lalu SKI-nya, kaidah akhlaknya, lalu ada fenomena dan lain sebagainya. Tadi kan Bapak udah ngasih referensi itu, maka ditelusuri dari situ. Masa nggak ketemu? Kalau Bapak kasih kan nanti jadinya bukan tugasnya Nur Hasanah, jadi tugasnya Bapak. Nanti nilai 100. Nah, ya kan? Dan ini kan tugasnya Nur Hasanah. Mudah-mudahan sih Nur Hasanahnya peka lah ya dari Bapak yang Bapak sampaikan nanti cara dan cara yang memang pesan Bapak nih ya buat semuanya juga. Jadi memang integrasi itu sangat susah referensinya. Memang belum ada integrasi ke Islam di seluruh dunia, itu nggak ada sebetulnya. Ya, apalagi yang seperti yang Bapak lakukan ini. Kebanyakan mereka itu hanya cocokologi aja. Yang ambil Al-Qur'an, Al-Qur'anisasi. Yang ambil hadis, hadisisasi. Yang ambil fikih, fikisisasi. Tapi bukan fikih yang di sana ya. Bukan fikih yang di sana. Nah, ini dia. Artinya apa? Yang Bapak lakukan ini betul-betul integrasi, sudah apa ya, semacam mau menghilangkan dikotomi, ingin mengembalikan marwah ilmuwan Islam sejak abad 6 sampai abad 12. Dan memang referensinya Bapak tahu sangat sulit, makanya Bapak tuh membebaskan kalian. Mau cari dengan siapapun silakan. Cari ke YouTube, mau cari di buku, mau tanya ke ustadz, tanya ke ustazah. Cuma memang bahasanya jangan langsung ke konten, jangan bicara masalah fisika usaha dan energi. Nanti ustadznya juga nggak paham. Ya, ustadznya nggak paham. Artinya apa? Elisanya harus katakanlah sadar menyampaikannya itu ya dari bahasa katakanlah usaha. Islamnya ikhtiar. Tanya Ustadz, ada nggak Ustadz ayat Al-Quran tentang ikhtiar? Nah gitu bahasanya. Mulai ngerti nih ya? Iya Pak, ngerti Pak. Nah gitu. Berikutnya lagi, energi. Energi itu apa ya? Energi itu adalah kekuatan. Energi itu adalah power. Energi itu adalah, berarti ini kita harus sehat. Kita harus kuat. Dan Islam mengajarkan kita sehat, lahir batin. Tanya lagi ke Ustadz, ada nggak ayat yang menyatakan tentang kesehatan lahir batin? Nah, nanti sama tanya fikihnya, tanya hadisnya, tanya ditelusuri. Maksud Bapak tuh biar peka gitu, biar ngeh. Ini kalian Bapak kasih indikator-indikator begitu tuh biar peka ngecara nanyanya itu. Karena memang kalau dicari di Google ayat tentang usaha energi, udah nggak dapet. Memang ini tuh original. Yang Bapak ajarkan ke kalian itu, Masya Allah, ini ilmu tingkat tinggi loh. Yang Bapak ajarkan ke kalian ini sekelas doktor, S3. Makanya Bapak tuh kadang-kadang nggak tega lihat kalian. Tuh wajahnya Ika tuh, lihat tuh. Mata-mata panda, ya kan? Wajah-wajahnya Hanina itu udah lelah banget. Riasa tuh kadang-kadang kabur Riasa tuh. Joinnya telat terus joinnya. Ditambah lagi siapa lagi nih? Ada siapa lagi coba Bapak cek? Ada Arifah tuh, ya kan? Arifah sampai bosen, jenuh. Ya kan, Bapak ngasih tugas kok berat banget. Kemarin ada yang curhat juga tuh ke Bapak. Dari kimia. Pak, ada yang curhat nih, Pak. Tapi bukan dari kimia, Pak, dari PGMI. Itu kok Pak Bukhori ngajarnya ngasih tugas tiap minggu ya. Kok tugasnya banyak banget ya? Ini kok maksudnya nggak pernah ngerasain jadi mahasiswa gitu. Ya Allah ya Robbi.
Bener loh, ini pesan PGMI ada yang sampai ke Bapak ada. Nggak tahu ini siapa nih. Bapak sebenarnya tahu orangnya. Nggak tahu mau dari PGMI kelas B, A, B, C, D, atau apa yang jelas ada lah ya. Ada yang curhat seperti itu. Dan memang ini sekelas doktor, betul. Bapak nggak memungkiri, ini sangat tinggi ilmunya. Cuman kan memang yang Bapak lakukan ini kan mau melakukan yang terbaik sesuai dengan visi kampus kita. Lagi pula kan tugas yang Bapak berikan juga kan tiap minggu itu dicicil. Sederhana kan? Tugas pertama, ayo cari materi. Pak saya senang magnet, silakan. Pak saya senang listrik, silakan. Pak saya senang atom, silakan. Pak saya senang tentang pencernaan, silakan. Pak saya senang kolesterol, diabetes, silakan. Udah itu aja tugas yang pertama. Cuma nentuin materi, masuk minggu kedua. Ayo mulai minggu kedua cari buku yang berhubungan dari materi sudah kalian pilih, minimal 3 buku. Dan itu ada di perpustakaan. Ya perpustakaannya jangan perpustakaan tarbiyah saja, manfaatkan perpustakaan yang 9 lantai kita, yang pusat. Atau bahkan keliling ke fakultas-fakultas lain, fakultas kita itu banyak. Bawa KTM gratis masuk ke sana. Atau kalau perlu ke PNRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Berangkat ke sana, semua referensi ada di sana. Bahkan jurnal-jurnal itu sama negara sudah dibiayai gratis. Tinggal kalian akses. Ya kan? Dapat buku dan nggak harus dibeli kok. Kalau saya nggak punya uangnya buat beli buku, jangan dibeli, jangan. Biar pinter-pinter lah, Bapak tahu lah gaya-gaya mahasiswa, foto aja foto. Nanti lihat nih dapat buku nih, jangan dikasih tahu yang lain ya. Kalian kalau ke perpustakaan dapat buku, bukunya difoto, tapi jangan lupa covernya. Covernya difoto, terus nanti di dalam kan ada keterangan tuh penerbitnya siapa, ya kan? Pengarangnya siapa, tahun berapa, halamannya berapa, itu difoto buat apa? Supaya buat daftar pustakanya enak, masukinnya ketahuan. Kan di daftar pustaka ada nama, tahun, judul buku, tempat terbit, dan penerbit kan. Dari situ baru kalian foto isi bukunya. Dan foto yang sesuai dengan materi kalian. Ya, jangan difoto semua juga, jangan. Fotonya bagian-bagian pentingnya aja. Pak, di buku saya ada 100 lembar, Pak, bahas tentang, kemarin tuh ada yang curhat ke Bapak. Pak, satu buku aja sampai 400 halaman. Ya, siapa yang nyuruh? 400 halaman mau dibaca semua, stres lah. Bapak, ini kalian tuh belum tahu strategi mahasiswa sih ya. Ini ilmu mahasiswa nih. Tapi jangan di-share ke yang lain ya. Ini sebenarnya nggak bagus ini. Karena memang Bapak sadar betul mahasiswa itu masih, ya katakanlah ekonomi juga masih sulit. Apalagi banyak mata kuliah lain dan lain sebagainya. Maka manfaatkan ilmu. Ya kalian ini orang cerdas lah ya. Tahu strategi-strategi seperti itu. Dan di foto-fotonya jangan difoto semuanya. Foto yang penting-pentingnya aja. Terkait Quran aja foto. Terkait hadis aja foto. Terkait sejarah tentang siapa sejarah foto. Terkait fikih foto, udah itu aja, jangan deskripsinya. Deskripsi tinggal kalian buat rangkuman sendiri, singkat, selesai, udah nggak ada apa-apa. Atau kalau malas nulis, kalian tinggal voice, rekam, baca dari bukunya, ya kan? Dibaca, kalian rekam, selesai, udah. Gitu maksud Bapak tuh biar pinter. Ingat ya cara Bapak ya. Tapi jangan di-share ke yang lain nih, ini cara nggak bagus nih, karena memang yang bagus itu kita beli bukunya memang agar dapat keberkahan ilmu. Tapi ini mah kan memang hanya tugas sementara ya. Tugas sementara. Tapi kalau buat skripsi mah harus beli. Kalau buat skripsi harus beli bukunya. Tujuannya apa? Biar nanti sidangnya lancar, biar nanti sidangnya lulus, biar nanti setelah lulus juga ilmunya berkah. Kalau ilmunya udah berkah, insya Allah. Ya kan maksudnya, ngerti maksud Bapak ya? Paham sampai sini? Jadi kalian harus dan lagi-lagi Bapak sampaikan, ini ilmu sekelas doktor luar biasa loh. Bapak aja sampai ditelepon profesor itu diminta buat ngajar S2 dan S3 di pasca.
Tapi Bapak tuh malu. Malunya kenapa? Bapak kan masih master. Belum selesai S3. Belum profesor. Malu ngajarnya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kesempatan segera S3 selesai S3-nya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan cepat jadi profesornya. Biar Bapak tuh kalau diminta ngajar di PASA S2, S3 nggak malu gitu. Ya mungkin secara keilmuan mudah-mudahan sih bisa ya. Tapi kan kita lihat latar belakang pendidikan juga. Kan di awal perkuliahan selalu ada kontrak, ada kenalan. Kalau kenalannya lalu dilihatnya S2, ya udah. Mereka langsung menganggap Bapak tuh di bawahnya mereka. Ngajar ke S3, lihat CV Bapak baru S2, udah mereka nggak mau dengerin. Tadi Bapak udah menyampaikan ya, kesan pandangan pertama tuh sangat menentukan. Di semua peristiwa, mau kalian ngajar, mau kalian cari kerja, mau kalian kenalan, mau kalian bersahabat, itu kesan pertama tuh, aduh, itu yang akan menentukan buat kesuksesan kalian. Ini dalam nih bahasanya nih, dalam ya. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Gimana Elisa, sudah paham? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya. Yang lain? Ada lagi yang mau coba? Bapak masih ada waktu 10 menit lah. Mau menyampaikan materinya. Atau kalau sudah cukup, kita tutup saja. Cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup di-on-kan kameranya semuanya untuk Bapak screenshot buat laporan juga. Silakan di-on kameranya semuanya. Ayo, Ahmad, Maulida, Nur Hasanah, Nur Kamilah. On kamera. Ayo bentar. Nur Hasanah, Maulida. Nah, sepertinya sedang keluar mereka nih ya. Baik. 1, 2. Ayo wajah-wajahnya jangan tegang ya. Santai, jangan jadi beban. 1, 2, 3, cheese. Baik, bentar Bapak kirim dulu ke Ika ya, berhasil atau tidak. Baik, Ika sudah masuk ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.